Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Oke, halo teman-teman, kenalin kita dari Genyo. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Gerardo Pertiru Menggolo dari kelas 10-6. Nama aku Nesya dari Gaza dari kelas 10-6. Aku Ida Putaflia dari kelas 10-6. Nah, jadi kita di sini kayaknya mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, benar gak sih, Ger? Nah, kayaknya topik yang menarik nih, kita ngambil PJOK nggak sih? Oh, iya. Tentang pelajaran ini kan udah berlangsung hampir 1 tahun ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai tentang itu aja kali ya. Nanti kita kelas 11 ya, nanti kalau naik kelas. Ya, mungkin ya. Mungkin kita mulai dari bahas materinya nih. Nah, lu kan sebagai anak baru gimana nih pendapat lu yang baru masuk di semester 2? Nah, pas aku baru masuk, pas belajar PJOK, aku kebetulan lagi bahas, kalau nggak salah bahas silat ya. Apalagi kan pas itu kan, pas aku baru masuk ada tugas PJOK sama drama bahasa ya? Prancis, iya, Wih, drama. gila, itu seru banget sih bener-bener. Ya, apalagi aku anak baru kan, kayak kaget itu kan. Tugasnya oleh ini. Ya, Terus bisa iya. ini. Emang keren ya, 68 tuh beda sendiri Iya. gitu. Nah, terus gimana nih pendapat lu Yud? Kan kalau tadi pendapat Gerar yang merupakan anak pindahan, kalau pendapat lu yang dari awal udah ngikutin gimana nih? Itu sih menurut gue pengalaman itu sangat seru buat di pelajaran. Jadi kayak kita kolaborasi antara PJOK dan Usaha Prancis yang menggunakan gerakan seperti olahraga nasilat dan pembicaraan seperti ngomong bahasa Prancis. Iya sih, emang menarik banget ya buat kita bahas. Nah, gue mau tanya nih Yud, lu kan dari awal kelas 10 kan udah di sini. Nah, materi pertama PJOK lu apa sih? Nama itu ada atletik atau sprint, lalu ada bola baseball, main bola baseball. Dari yang semester 1, lu lebih suka yang mana? Kalau gue sih sebenarnya lari ya. Kenapa tuh? Lari itu bisa kita bikin latih kecepatan juga sih Ger. Iya kalau sih. kamu Nes, gimana Nes? Kalau misalnya nanya aku ya, jujur aja aku tuh di PJOK tuh kurang berpartisipasi dalam pembelajarannya. Kenapa? Karena aku ini Ger, aku punya masalah tulang punggung, jadi aku tuh gak bisa ngikutin pelajaran dari awal, apalagi dari MPLS. Aku juga kan qadarullahnya pakai kursi roda, jadi aku gak ngikutin beberapa bagian dari PJOK, apalagi di semester 1. Berarti nanti buat nilai di semester 1 buat khususnya mata pelajaran PJOK ini kayak gimana? Kalau misalnya di semester 1 nih, kalau di semester 1 sama semester 2 beda lagi. Tapi kalau di semester 1 itu kan tugasnya ada lari sprint sama bola baseball ya. Nah, jadi di 2 materi ini aku disuruh bikin mind mapping sama poster guys. Main mappingnya kayak gimana sih? Wih, kalau mind mappingnya tuh jadi kita ngejelasin beberapa bagian kayak pengertiannya, apa aturan-aturannya, ataupun kayak alat-alat yang dibutuhin Ger. Itu yang menarik banget lagi sih. Nah, yang kalau you apa tugasnya? Tugasnya ngapain aja? Gue sih sebelum itu praktik dulu ya. Praktek ini baseball. Iya, seperti praktik baseball, lalu ada praktek lari sprint ya. Nah, kalau baseball nih tekniknya ada apa aja sih? Kita ada teknik melempar dan memukul, terus juga ada buat teknik larinya ya, buat nangkap bola pas pukulnya ya. Nah, kalau sprint gimana? Sprint itu kita ada persiapan larinya, ada pas larinya, ada tempat buat larinya ya. Jenisnya. Oke. Sekarang aku tanya nih, opini kamu sama materi itu gimana sih? Udah mulai dari dulu yuk. Lu suka nggak? Berarti lu suka nggak sama mata pelajaran, 2 mata pelajaran itu? Sejujurnya itu lebih suka ya sama pelajaran PJOK itu. Kenapa nih? Itu juga PJOK itu biar bikin seru kan, pelajaran seru juga. Oh seru. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku ya, karena aku nggak ngikutin materi PJOK banget nih, karena kayak sayang banget ya. Tapi kalau menurut aku ya PJOK nih termasuk pembelajaran yang santai banget gitu ibaratnya. Kenapa? Gurunya juga santai? Iya, gurunya juga santai loh guru kita. Terus gurunya siapa sih? Teleponnya apa? Corona deh. Aduh, aku nggak tahu ya. Kalau mau lu gimana gurunya? Nama itu nama gurunya apa gimana ya? Ya siapa aja gurunya yang pernah ngajarin? Nama itu ada Pak Ronald, lalu ada Pak Imam ya. Menurut kamu keduanya gimana? Keduanya sih enak cara mengajarnya, Oh. cara ngasih materi untuk praktik-praktiknya. Nah, mulai dari semester 2 nih kan kita belajar silat. Gimana? Kita kan pas silat kan tugasnya kan kita udah latihan di mana aja, kita latihan di mana itu Taman Borobudur.
Bukan, Ismail Marzuki yang kita berkelas 10-6 tuh ke Ya, Ismail kita Marzuki yang buat sampai latihan kita drama. setiap hari latihan sore mulu. Ya, itu Tapi keren aku sih. sering pulang cepet karena aku ada halangan. Ya kalau aku waktu itu bagian kreatifnya buat bikin poster atau enggak snack-snack buat panitianya. Nah kalau lu Yud, pas itu ngapain aja? Pas persiapan tugas kolab Prancis itu? Itu persiapannya kita buat persiapan di Joka itu kita kelompok ya. Latihan buat penasihat dramanya. Nah. Terus lu bagian lu di drama itu jadi apa tuh? Jadi ini apa namanya yang silat itu. Jadi kayak bela dirinya. Jadi anak silatnya Babe apa sih ini nih yang temennya Babe tuh? Oh, si bule. Iya, si yang bule. si bule. Oh, anaknya si bule. Oke. Bener sih. Nah, yang terbaru nih kita baru belajar apa? Senam lantai. Senam ya? lantai, Wah, benar. Kalau aku senam lantai kayaknya kurang bisa semuanya. Kalau kamu gimana? Waduh, kalau aku apalagi ya, aku tuh ini banget lagi kurang banget apa namanya kondisinya buat PJOK. Jadi sebenarnya senam lantai itu termasuk salah satu olahraga yang agak kontroversial ya nggak sih? Kenapa sih? Ya kayak di sana tuh banyak mitosnya, banyak apa namanya, banyak yang takut buat ngelakuin kayak ya gitulah. Oke, aku mau tanya. Tadi kamu bilang mitos. Mitos senam lantai itu kayak gimana sih? Aku nggak Nih, tahu. kayaknya kamu nih ada sempat terpikirkan kalau misalnya kayaknya senam lantai itu nggak cocok deh buat gua, kayaknya cuma buat orang-orang kurus ya nggak sih? Oh iya, soalnya aku kalau lagi senam lantai tuh kalau liatin orang yang badannya kurus tuh kayaknya gampang banget. Iya, Apalagi kayak lebih pas gampang ya. ngilin, kan berat badannya kecil tuh. Jadi gampang buat diangkat ya. Tapi Iya. kalau misalnya buat penelitian itu semua tuh mitos. Oh. Asal kita bisa mengendalikannya aja, mengendalikan kekuatan kita bisa aja gitu loh. Mau itu badannya besar atau kecil itu nggak berpengaruh gitu. Oke. Kalau menurut Yuda gimana nih? Apakah itu mitos apa enggak gitu? Sebenarnya sih nggak juga. Tergantung orangnya juga sih bisa apa nggak buat ngelakuin gerakan itu juga praktiknya. Nah, iya betul, tergantung individu ya kalau menurut lu ya. Nah, pas sambil nilai itu Yud, lu paling nggak bisa teknik yang mana? Ya. Yang meroda, roda depan, roda belakang. Posisi yang meroda nggak bisa. Oh, Meroda. kayak itu semua orang hampir nggak bisa ya. Aduh, iya sih kayaknya. Aku juga nggak bisa. Aku sih kayaknya nggak bisa manfaatnya sih. Waduh. Aku Kalau nggak lu tahu yang ada paling gitu. ini apa? Yang paling jago di yang bagaimana tuh? Biasanya sih seperti sikap lilin. Oh, sikap lilin. Oh, sikap lilin. Nah, berarti lu suka nggak sama mata pelajaran yang tadi sama silat sama senam lantai? Lu suka nggak ya? Menurut lu itu pelajaran materi yang bagus apa itu bagus sekali yang bermanfaat atau gimana? Kalau misalnya buat materi dari Pancasila sendiri sih itu banyak manfaat juga kan. Kita juga bisa buat bela diri. Bela diri, wah bela diri kayak gimana tuh yang silat ya? Iya guys, siap itu ya. Apalagi pas kita malam-malam ada ketemu orang nggak terkenal, tak dikenal gitu kita bisa bela diri. Iya iya. Iya. Buat dari kita menjauhi dari kejahatan juga. Iya benar sih, kalau misalnya bela diri kayaknya butuh untuk setiap individu ya teman-teman untuk melindungi diri kita sendiri gitu. Oke, ini udah berapa menit guys? Skip dulu aja. Masih 8 menit ya. 10 ya. Oke, kalau menurut aku pribadi sih yang senam lantai itu menurut aku sih karena mungkin aku emang kurang latihan aja sih. Soalnya aku Iya. emang kayaknya kurang prepare gitu. Harusnya aku bisa bisa memaksimalkan teknik-tekniknya itu kayak roll depan, roll belakang, sekeliling. Tapi memang aku kayaknya kurang persiapan. Makanya kalau aku kayaknya harusnya dari versi aku harusnya harus banyak latihan aja sih, tapi mempersiapkan nilai. Nah kalau kamu ada refleksi yang menurut lo perlu nggak lo disampaikan? Nih kayaknya kalau sebelum refleksi ya, gue tuh kan nggak ikut banyak praktek ya. Jadi buat refleksi gue kan nggak ikutin praktek ini. Nah terus akhirnya di pengambilan nilai kali ini gue disuruh bikin podcast ini juga tapi sendiri karena buat nilai gue sendiri kan. Jadi gue kemarin bikin podcast bersama AI gitu. Jadi kayak berdua ininya. Iya. Ya kayak bisa kita ngajak ngobrol GPT lah gitu. Kan keren kan? Gitu ya? Bisa dong. Makanya itu tugas pengambilan nilai aku. Jadi kalau refleksi aku mungkin ya insya Allah tahun depan aku bisa mengikuti kegiatan BJOK dengan baik dan benar. Iya. Kalau Yuda gimana Ada refleksinya? refleksi nggak nih? Itu sih kita harus banyak persiapan juga buat praktiknya. Apa yang menurut lo yang lo nyesel harusnya gua nih udah siapin dari awal nih biar nggak malu-malu istilahnya. Itu sih kita harus nyiapin apa ya gerakan juga kayak buat nyiapin badan juga kesehatan.
Apalagi kan olahraga juga kan biasanya buat kesehatan juga sih, ada tergantung itu apa ya, materinya juga gitu. Iya sih benar-benar. Nah, aku sekarang mau tanya nih, apa kalian tuh ada saran atau kritik itu nggak buat mata pelajaran BJOK ini agar kedepannya bisa lebih lancar lagi? Kalau kritik dan saran ya, kalau menurut gue sih nggak ada sih, tapi gue tuh kayak, waduh, ini banyak banget dah kayak guru olahraga, soalnya kan karena gue sebab kekurangan ya, karena gue kekurangan kesehatan, gue nggak punya stamina yang bagus, tapi mereka guru-guru di sini tuh kayak memahami kondisi gue gitu loh, jadi kayak, aduh, itu benar-benar terharu dah buat gue, jadi kayak makasih ya Bapak Imam, Pak Rona, tuh kayak benar-benar aku terharu banget karena aku bisa dipengertiin dengan kondisi aku yang kayak gini. Nah, kalau kamu itu ada saran untuk itu nggak? Kalau saran sih ada ya. Saran itu kita lebih perbanyak lagi tentang apa ya, jam-jamnya juga. Kita kan 2 jam kayak masa kurang gitu kan dengan mati-matinya itu. Harusnya main bola gitu ya gitu Iya. ya. Pengennya main bola gitu-gitu basket. Nah, kalau aku sama juga sih, kayaknya emang khususan materi-materi yang buat kita ini emang ya rada kurang tertarik kita buat kita. Iya iya. Semoga kedepannya sih materinya lebih seru lagi ya Yud ya. Iya kan. Ya bisa kayak main bola bener-bener ya, main basket itu pasti pada cowok-cowok lakuinnya ya. Mungkin habis materi kita sela-sela jam kosong kita bisa main futsal. Nah iya iya. Atau gimana gitu ya. Tapi kayaknya jarang gak sih? Kayaknya jarang banget ngeliat kalau misalnya di jam olahraga tuh ada main futsal. Ya, sekarang jarang sih, padahal dulu zaman aku kayaknya masih banyak ya. Iya. Olahraga tuh jam apa istilahnya itu main futsal, main basket. Bener-bener. Yes. Terus apa lagi ya guys? Terus apa lagi nih kita nggak bisa Oh topik ya, lagi? ada kritik nggak nih? Kritik kedepannya mungkin ada yang kurang gitu. Kritik. Kan tadi kan cuma apresiasi. Saran. Apa ada kita ada sarannya nih? Kritik apa ya? Kalau gue selama ini nggak ada sih, udah fine banget itu. Coba kalau lu sendiri gimana kan? Kalau aku sih kritiknya sih paling ini ya apa? Mungkin ambilan tugasnya harus lebih ke mungkin harus bisa lebih dipersimpel lagi. Bukannya ribet sih, tapi menurut aku mungkin tugas kayak gini bisa lebih santai gitu. Oh, kayak tugas bikin video ini ya, jadi kita lebih ngobrol-ngobrol santai, membuka Tapi walaupun pikiran, itu, relax. nah juga namanya belajar olahraga kita harus fisik kan. Iya benar, harus benar-benar fisik yang harus diiniin. Mungkin kritik aku mungkin habis jam olahraga ada lah sel-sel kita main. Oh, dikasih jam main tuh Pak, dengan apa? Biar pengen main. Biar emang pas jam olahraga ada nggak sih kita jam main itu ada nggak? Itu sebenarnya kalau jam main itu sebenarnya ada kan. Jadi di jam buat pemilihannya udah selesai nih. Misalnya gerak sendiri nilainya udah tercapai. Itu biasanya ada jam kosnya gitu. Oh, baru tahu aku baru tahu kalau bisa boleh main di Kalau kamu sana. ya pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah kayak jadi kita kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya kita nilai kita udah seperti apa namanya, kita udah menilai nih, terus kita nungguin yang lain belum nilai, kita bisa nungguin boleh main. dulu, bisa main dulu. Biasanya lu main sama siapa? Main sih sama teman-teman kelas juga kayak kadang-kadang kita kan juga digabung 3 kelas sampai 2 kelas gitu tuh, bisa main bareng. Kelas apa nih? Kelas 10. Kita kan 10 6 terus sama Oh, iya, bisa. kayak ini kan digabung sama 10 5 atau 10 4. Iya, kita juga bisa gabung main juga kayak kita apa ya, bergabung bermain juga kayak apa ya namanya? Sosialisasi. Oh, sosialisasi gitu Iya. bareng. Maksudnya gitu. Oh. Yaudah, gimana? Belum kan? Udah gak sih itu aja? Udah cukup kan? Oke, mungkin kita akhiri dulu. Oke, udah mungkin sampai sini dulu dan terima kasih kepada Bapak Imam dan Pak Rona yang sudah menyaksikan. Sekian dari kami kelompok Genyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.